Udah, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Ramadan di sini. Yang Anda rindukan dengan kata-kata motivasi saya yang bisa membuat Anda semua sadar bahwa yang Anda lakukan selama ini adalah salah. Semoga bermanfaat. Kali ini mungkin yang mau saya bahas yaitu tentang hinaan rubahlah menjadi motivasi. Nah, ini. Yang golongan yang sering dihina itu karena mungkin dari raut wajah yang pertama, yang kedua warna kulit, yang ketiga fisik. Fisik nih bisa salah satu contohnya gimana ya? Salah satu contohnya itu kayak berjalan itu kaki satunya jinjit, nah itu fisik. Terus yang berikutnya soal pekerjaan atau gaji kamu rendah dengan istrimu, dan itu otomatis kamu akan dihina sama mertuamu. Nah, itu sebagai contoh kecil. Terus yang selanjutnya karya. Nah, ada 5. Dari semua hinaan itu ada timbal baliknya. Ada timbal balik dari sisi positifnya, yaitu ubahlah hinaan semua orang jadi motivasi Anda. Nah, di sini sebagai contoh ya. Sebagai contoh karya, saya ambil karya. Kebetulan saya ya suka berkarya juga. Ya. Salah satunya saya bikin video, misalkan bikin video konten. Terus videonya itu ya menurut gua itu sudah bagus, tapi di mata orang lain tuh ya belum pas lah, masih kurang gitu loh. Jadi otomatis orang tersebut bakal apa ya, istilahnya hina lah, menghina karya kita tuh, bahwa wah, konten apa nih, konten gak berkelas, konten gak mendidik, konten yang basi ya. Nah, kita atau khususnya saya itu sebagai seorang kreator itu ya ada rasa apa ya, celekit rasa sakit gitu di dalam hati itu, karena mungkin ya karena omongan itu tadi, bahwa karya kita tuh masih belum maksimal untuk orang lain. Nah, cara mengatasinya gimana? Ya ubahlah kritikan orang-orang itu untuk membuat konten atau video yang kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan bisa diterima untuk semua kalangan gitu. Nah, itu contoh dari karya. Yang kedua tentang pekerjaan, soal gaji tadi ya, soal gaji, misalkan gajimu masih 2 juta ya, sekitar 2 juta, tapi misalkan kamu sudah punya istri ya, misalkan punya istri, terus permintaan sang istri ini ya dibilang terlaluan ya, gitu kan, dibilang enggak keterlaluan tapi membebankan gitu kan, tapi kan sudah kewajiban sang suami istilahnya itu membahagiakan seorang istri ya. Dan di situ otomatis istri dan mertuamu pasti ngomong gini, sebenarnya kamu bisa nggak sih membahagiakan anak saya? Bisa nggak sih kamu menafkahi saya?
kata sang istri dan mertua. Otomatis laki-laki nih atau suami itu bakal merenung. Nah, motivasinya di sini yaitu ya bekerjalah dengan giat, dengan semangat, dan jangan lupa berdoa. Jangan sampai meninggalkan sembahyang untuk 5 waktu. Nah, itu yang paling terpenting. Karena misalkan kamu berusaha tanpa berdoa, itu sama saja kamu sombong kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tentang soal hinaan. Kalau soal hinaan, saya sendiri dibilang sudah kenyang karena hinaan fisik, mental, maupun lain-lain. Nih, gue sudah kenyang. Dan gue bahkan tidak bisa, gimana ya, orangnya tuh dibilang gak bisa marah, tapi di dalam hati masih dongkol. Nah, gitu. Karena sifat saya itu kalau misalkan marah, ya cuma diem, nggak mau membahas lagi, besoknya masalah itu lupa, namanya gitu. Itu saya. Ya, itu motivasinya ya gimana ya? Kalau menurut saya pribadi yang sudah saya alami, ya buktikanlah kepada orang-orang yang menghinamu gitu loh. Buktikan. Karena apa? Membuat orang yang menghinamu terus kamu sukses, itu gimana ya, rasa hati atau perasaan di dalam diri itu tuh puas sih loh, bahagia gitu. Dan itu tadi apa ya istilahnya, pembuktian lah, pembuktian diri lah, bahwa gimana ya, bahwa orang yang fisik atau mentalnya nggak sama kayak kalian semua, itu dia bisa apa ya, membuat sebuah perbedaan, atau bahkan dia juga berhak sukses seperti kalian gitu. Jadi bagaimanapun caranya, ya itu tadi, kita kembali lagi ke usaha kita dan doa kita sudah seberapa. Nah, percuma juga kita selalu berusaha tapi doanya kurang. Nah, itu beda lagi. Bahkan sebaliknya, kamu banyak doa tapi berusaha nggak maksimal, sama juga. Kesuksesan itu nggak dapat kamu raih. Kita harus seimbang, harus balance antara doa dengan Tuhan dan bekerja apa ya istilahnya, berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu harus balance. Karena gini teman-teman, kesuksesan tak semudah yang kita dapatkan, dan kesuksesan itu perlu menghadapi sebuah rintangan yang amat sangat perih, pedih, air mata itu pasti kamu akan lewati, dan lambat laun kemanisan kesuksesan akan kamu raih di kemudian hari. Oke, kesimpulan video pada hari ini yaitu teruslah berjuang dan teruslah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dan satu lagi saya lupa, yaitu pentingnya restu orang tua. Nah, karena ridho orang tua itu adalah jalannya kita pengen menuju kesuksesan. Nah, di situ. Dan jangan meninggikan sebuah emosi ketika kamu dihina orang lain.
dengarkanlah hinaan orang lain dan jadikanlah itu motivasi untuk dirimu sendiri untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa membuka pikiran kalian untuk semangat lagi menjalani hidup ini di dunia ini. Oke, jangan lupa dukung atau support terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya nonton video ini. Oke, see you next time. Peace. Check out. Anjay. Tanpa naskah. Tadi mati ya.